Malam itu, kota kecil di pinggiran Jawa tampak sunyi. Jalanan basah oleh hujan yang baru saja reda, meninggalkan aroma tanah yang khas, bercampur dengan udara dingin yang menusuk tulang. Lampu-lampu jalan berpendar kekuningan, temaram, seolah enggan menyalakan terang sepenuhnya. Di sebuah kos sederhana yang berdiri di tepi jalan, seorang pemuda bernama Arif baru saja pulang setelah bekerja seharian di bengkel motor. Bajunya yang lusuh dan bercampur minyak, wajahnya lelah, namun matanya tetap memancarkan keteguhan. Ia bukan pemuda kaya, bahkan bisa dibilang hidupnya pas-pasan. Namun, Arif memiliki sesuatu yang tak banyak dimiliki orang lain. Hati yang tulus dan mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain. Kos itu tak besar. Hanya bangunan sederhana dengan 5 kamar kecil yang berjejer. Arif menempati kamar paling ujung, yang dindingnya sudah retak halus, dan atapnya sesekali bocor jika hujan deras. Meski begitu, baginya kamar itu sudah cukup. Ada tempat tidur kecil, meja kayu reot, dan 1 lemari pakaian usang. Malam itu, saat hendak membuka pintu kamarnya, Arif melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Di teras kos, duduk bersandar seorang nenek tua. Rambutnya memutih, wajahnya penuh keriput, tubuhnya gemetar kedinginan. Ia hanya mengenakan kain lusuh yang sudah basah terkena sisa hujan. Tangannya memeluk erat sebuah kantong plastik yang entah berisi apa. Arif mendekat dengan hati-hati. Nek, sedang apa di sini? Mau berteduh ya? Tanyanya pelan. Nenek itu mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya kosong, namun ada lelah dan kesedihan yang mendalam di matanya. Iya, Nak, nenek tidak punya tempat lagi. Sudah seharian berjalan, hujan turun, nenek kedinginan, suaranya parau, hampir tak terdengar. Arif merasakan dadanya sesak. Ia tahu betul betapa kerasnya hidup di kota kecil itu. Banyak orang yang jatuh miskin, tak punya rumah, bahkan tak punya keluarga yang mau menerima. Namun melihat langsung seorang nenek tua dalam keadaan seperti itu membuat hatinya bergetar. Ia membuka pintu kamarnya, lalu menoleh lagi ke arah nenek itu. Nek, kalau nenek tidak keberatan, tidur saja di kamar saya malam ini. Setidaknya bisa lebih hangat daripada duduk di luar. Nenek itu menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Nak, bagaimana dengan kamu? Kamar ini kecil, hanya cukup 1 orang. Arif tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Nek. Saya bisa tidur di luar. Yang penting nenek tidak kedinginan. Tanpa menunggu jawaban, ia segera membantu nenek itu masuk ke dalam kamarnya. Ia menyodorkan selimut tipis yang biasa ia pakai, lalu menaruh bantal di kepala ranjang. Nek, tidurlah. Anggap saja ini rumah sendiri. Saya di luar saja, enggak masalah. Nenek itu terdiam lama, lalu menangis pelan. Air matanya jatuh, membasahi pipinya yang keriput. Terima kasih, Nak, semoga Allah membalas kebaikanmu. Arif hanya tersenyum. Meski dalam hati ia sadar bahwa malam ini ia akan tidur di teras kos yang dingin. Ia mengambil jaket tipisnya, lalu keluar. Di luar, udara dingin menusuk. Angin membawa sisa embun hujan, membuat tubuh Arif menggigil. Ia hanya beralaskan tikar tipis yang ia bentangkan di lantai teras. Atap kos memang melindunginya dari hujan, tetapi angin malam tetap membuatnya sulit memejamkan mata. Namun, meski tubuhnya kedinginan, hatinya terasa hangat. Ia merasa apa yang dilakukannya benar. Biarlah ia yang menderita sedikit, asal nenek tua itu bisa tidur dengan nyaman. Malam kian larut. Suara jangkrik bersahutan dari kebun belakang kos. Sesekali, suara motor melintas di jalan. Arif menatap langit yang gelap, lalu bergumam dalam hati. Mungkin ini sudah jalan hidupku. Aku tak punya banyak harta, tapi kalau bisa sedikit meringankan penderitaan orang lain, aku akan melakukannya. Keesokan paginya, suara ayam berkokok membangunkan Arif. Tubuhnya kaku karena tidur di lantai keras, kepalanya sedikit pening. Namun begitu membuka mata, ia melihat pintu kamarnya terbuka, dan nenek itu berdiri di sana. Nak Arif, maafkan nenek. Nenek merepotkanmu. Seharusnya nenek tidak menempati kamarmu, katanya lirih. Arif bangkit,
mengucek matanya, lalu tersenyum. Tidak apa-apa, Nek. Saya ikhlas. Bagaimana tidur Nenek? Lebih enakan kan daripada di luar. Nenek itu mengangguk, lalu tiba-tiba menangis lagi. Sejak suami Nenek meninggal, Nenek hidup sebatang kara. Anak-anak Nenek sudah lama merantau, entah kemana, tidak pernah pulang. Nenek berjalan dari desa ke desa, mencari tempat bernaung. Tidak ada yang mau menerima Nenek, sampai akhirnya bertemu kamu. Hati Arif semakin terenyuh. Ia tidak menyangka kisah Nenek itu begitu menyedihkan. Nenek jangan khawatir. Kalau mau, tinggal saja di sini. Saya akan usahakan yang terbaik, meski hidup saya juga pas-pasan. Mendengar itu, nenek itu kembali meneteskan air mata. Namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena haru. Hari-hari berikutnya, Arif semakin dekat dengan nenek itu yang kemudian ia panggil Nenek Salmah. Setiap pulang kerja, ia selalu membawa makanan sederhana untuk berbagi. Kadang hanya nasi bungkus warung tepi jalan, kadang mie instan yang ia masak di dapur kecil kos. Meski sederhana, Nenek Salmah selalu menerimanya dengan penuh syukur. Namun, hidup tidaklah semudah itu. Pemilik kos mulai memperhatikan keberadaan nenek tua yang tinggal di kamar Arif. Beberapa penghuni kos lain juga mulai bergosip. Kamu tahu nggak? Si Arif bawa-bawa nenek gembel ke kamarnya. Jangan-jangan dia cuma pura-pura baik, kata seorang penghuni kos kepada yang lain. Arif mendengar bisik-bisik itu, tapi ia memilih diam. Ia tahu niatnya tulus, dan tak ingin membalas gosip dengan marah. Yang menjadi masalah, pemilik kos akhirnya memanggil Arif. Rif, kamu ini bagaimana? Kos ini bukan panti sosial. Kamu nggak bisa seenaknya bawa orang luar tinggal di sini, apalagi orang yang nggak jelas asal-usulnya. Arif mencoba menjelaskan dengan tenang. Pak, nenek itu cuma butuh tempat berteduh. Dia nggak ganggu siapa-siapa. Saya yang tanggung jawab. Namun pemilik kos tetap bersikeras. Pokoknya tidak bisa. Kalau kamu tetap bersikeras membiarkan nenek itu di sini, kamu harus angkat kaki. Kata-kata itu menusuk hati Arif. Ia tahu posisinya sulit. Di satu sisi, ia ingin melindungi nenek itu. Di sisi lain, ia butuh tempat tinggal, karena gajinya sebagai montir tidak cukup untuk menyewa rumah lain. Malam itu, Arif duduk di teras, menatap Nenek Salmah yang tertidur di kamarnya. Hatinya bimbang. Ia bertanya dalam hati, haruskah aku memilih diriku sendiri, atau tetap berkorban demi nenek ini? Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Arif merasa bahwa pilihan kecil yang ia ambil akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Pagi itu, suasana kos lebih ramai dari biasanya. Beberapa penghuni saling berbisik sambil melirik ke arah kamar Arif. Mereka sudah tahu tentang keberadaan Nenek Salmah, dan gosip di antara mereka semakin berkembang. Arif itu aneh. Ya, masih muda, kerja pas-pasan, malah repot-repot bawa nenek tua gelandangan ke kamarnya. Bisik seorang pemuda berkacamata, sesama penghuni kos. Betul. Aku saja nggak sanggup kalau disuruh nanggung orang lain. Hidup sendiri saja susah, apalagi harus mikirin orang lain. Arif mendengar sebagian dari obrolan itu ketika keluar hendak berangkat kerja. Ia hanya tersenyum kecil, menahan perasaan yang sebenarnya perih. Ia tak ingin memperdebatkan hal itu. Di belakangnya, Nenek Salmah berjalan perlahan, menatap Arif dengan tatapan penuh cemas. Arif, nenek tidak ingin merepotkanmu. Kalau memang orang-orang keberatan, biarlah nenek pergi saja. Nenek bisa cari tempat lain, mungkin di mushola atau di pasar. Arif segera menoleh, lalu memegang bahu nenek itu dengan lembut. Tidak, Nek, jangan bilang begitu. Selama saya masih ada di sini, nenek tetap punya tempat. Biar orang lain mau bilang apa, saya nggak peduli. Air mata menitik di sudut mata Nenek Salmah. Ia tak menyangka masih ada pemuda seperti Arif, yang rela mengorbankan kenyamanannya sendiri demi orang asing yang baru dikenalnya. Hari itu di bengkel, pikiran Arif tak tenang. Ia terus memikirkan kata-kata pemilik kos semalam. Jika benar-benar diusir, ia harus mencari tempat lain.
Tapi bagaimana mungkin dengan gajinya yang kecil? Bengkel tempat Arif bekerja bukanlah bengkel besar. Hanya bengkel rumahan di pinggir jalan raya, milik seorang pria parubaya bernama Pak Hendra. Arif sudah bekerja di sana hampir 3 tahun. Pekerjaannya keras, penuh oli dan peluh, tapi ia bersyukur karena setidaknya bisa makan setiap hari. Ketika sedang membetulkan motor pelanggan, tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari pemilik kos. "Arif, saya kasih waktu sampai akhir minggu ini. Kalau nenek itu masih di kamarmu, kamu harus keluar." Pesan itu membuat jantung Arif berdegup kencang. Ia terdiam sejenak, lalu menunduk dalam-dalam. "Kenapa, Rif? Kok bengong?" tanya Joko, rekan kerjanya di bengkel. Arif menggeleng cepat. "Enggak, Jok. Cuma kepikiran sesuatu aja." Ia tak ingin bercerita. Baginya, ini masalah pribadinya yang harus ia hadapi sendiri. Malam itu, ketika pulang, ia mendapati Nenek Salmah sedang duduk di teras kos sambil melipat-lipat daun pisang. Ternyata nenek itu sedang menyiapkan sesuatu. "Nenek lagi apa?" tanya Arif heran. "Dulu, waktu masih muda, nenek sering jualan kue Nagasari. Nenek pikir, kalau masih bisa bikin, mungkin bisa bantu-bantu kamu. Besok nenek mau coba titip jualan di warung dekat sini." Arif tertegun. Ia tak menyangka nenek itu masih punya semangat untuk berusaha, meski tubuhnya sudah renta. "Nek, nggak usah mikirin itu. Nenek istirahat saja. Biar saya yang kerja." Namun nenek itu menggeleng. "Arif, kamu sudah terlalu baik sama nenek. Nenek nggak mau jadi beban. Kalau nenek masih bisa pakai tangan ini untuk bikin sesuatu, biarlah nenek lakukan." Arif terdiam lama. Ada rasa haru sekaligus kagum dalam dirinya. Ia lalu duduk di samping nenek itu, ikut membantu melipat daun pisang. Malam itu, mereka berdua menghabiskan waktu bersama, menyiapkan kue sederhana untuk dijual esok hari. Keesokan paginya, mereka membawa beberapa bungkus kue Nagasari ke warung dekat kos. Pemilik warung, seorang ibu-ibu bernama Burini, menerima dengan senyum. "Wah, nenek masih bisa bikin kue seenak ini? Boleh deh saya titip jualkan. Kalau laku, saya bayar sore nanti." Nenek Salmah mengangguk penuh semangat. Arif tersenyum lega. Setidaknya ada sedikit jalan untuk meringankan beban. Namun kabar tentang nenek itu semakin menyebar. Ada yang memandang positif, ada pula yang sinis. Beberapa pembeli warung bahkan berkata, "Itu kan nenek yang sering keluyuran di jalan. Sekarang numpang di kos orang, ya?" Arif yang mendengar celotehan itu dari kejauhan hanya bisa menunduk. Ia merasa dunia terlalu keras bagi orang tua sebatang kara seperti Nenek Salmah. Malam harinya, pemilik kos kembali mendatangi Arif. Wajahnya tampak kesal. "Rif, saya sudah bilang. Saya kasihan sama kamu, anaknya baik. Tapi aturan tetap aturan. Kos ini bukan untuk orang luar. Kalau kamu tetap maksa biarin nenek itu tinggal, kamu keluar." Arif menarik napas panjang. "Pak, saya mohon, beri kami waktu sedikit lagi. Nenek ini cuma butuh tempat sampai dia kuat lagi. Saya yang akan bayar uang kosnya, tidak masalah." Namun pemilik kos menggeleng tegas. "Tidak bisa. Kamu punya waktu 3 hari. Kalau dalam 3 hari nenek itu masih ada di sini, maaf, kamu harus pergi." Setelah orang itu pergi, Arif duduk lemas. Nenek Salmah mendekat, lalu berkata lirih, "Sudahlah, Nak. Nenek akan pergi saja. Jangan sampai kamu kehilangan tempat tinggal gara-gara nenek." Arif menoleh, menatap nenek itu dengan mata berkaca-kaca. "Tidak, Nek, jangan bilang begitu. Saya lebih rela tidur di jalan daripada membiarkan nenek sendirian." Kata-kata itu membuat hati Nenek Salmah bergetar hebat. Ia tak bisa menahan tangis. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun ditinggalkan anak-anaknya, ia merasa ada yang benar-benar peduli padanya. Hari berganti. 2 hari berlalu sejak ultimatum pemilik kos. Arif benar-benar bimbang. Ia mulai mencari-cari informasi tempat tinggal lain, tapi semua terlalu mahal untuk ukuran gajinya.
Sementara itu, kue buatan Nenek Salmah ternyata mulai disukai orang-orang. Warung Burini kehabisan stok lebih cepat dari yang diperkirakan. Bahkan ada pelanggan yang bertanya, "Besok ada lagi, Bu? Soalnya enak sekali kuenya." Hal itu memberi sedikit harapan bagi mereka. Namun tetap saja, masalah tempat tinggal menjadi ancaman besar. Malam ketiga pun tiba. Arif duduk di teras kos, menatap langit yang penuh bintang. Ia tahu besok pagi pemilik kos pasti menagih jawabannya. Ia lalu menatap kamar, melihat Nenek Salmah tertidur pulas di dalam. Wajah tua itu tampak damai, meski tubuhnya ringkih. Arif menggenggam tangannya sendiri erat-erat. "Ya Allah, kalau memang ini ujian, beri aku kekuatan. Aku tidak sanggup membiarkan nenek itu kembali ke jalanan. Biarlah aku saja yang menanggung akibatnya." Dengan tekad itu, Arif sudah siap menghadapi apapun. Keesokan paginya, pemilik kos benar-benar datang. Dengan wajah dingin, ia berkata, "Arif, sudah waktunya. Kamu pilih, nenek itu keluar, atau kamu yang keluar." Arif menelan ludah. Ia menatap Nenek Salmah, lalu menunduk. "Pak, kalau memang harus begitu, biarlah saya saja yang keluar." Pemilik kos terkejut. "Kamu serius? Mau kemana kamu nanti?" Arif tersenyum tipis. "Entah, Pak. Tapi saya nggak tega kalau harus mengusir nenek ini." Nenek Salmah langsung menangis, memegang tangan Arif erat-erat. "Arif, kenapa kamu begini, Nak? Hidupmu sudah susah, kenapa masih mau berkorban demi nenek?" Arif menatapnya lembut. "Karena hidup bukan cuma soal diri sendiri, Nek. Kalau aku bisa membuat seseorang tidak menderita, walau sedikit, aku akan lakukan." Dan dengan itu, keputusan besar pun diambil. Arif memilih meninggalkan kos, bersama dengan Nenek Salmah. Mereka tidak tahu akan tinggal di mana. Namun di hati Arif, ada keyakinan kuat bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang yang tulus jatuh begitu saja. Pagi itu, Arif dan Nenek Salmah berdiri di depan kos dengan beberapa barang seadanya. Sebuah tas ransel lusuh berisi pakaian Arif, plastik besar berisi baju lama Nenek Salmah, dan satu kotak kecil berisi peralatan sederhana untuk membuat kue. Penghuni kos lain hanya menonton. Ada yang kasihan, ada pula yang berbisik sinis. "Kasihan juga ya, harus keluar begitu," gumam seorang penghuni. "Tapi ya salah sendiri, ngapain bawa nenek gelandangan ke kos?" jawab yang lain enteng. Arif hanya menunduk, menggenggam tangan Nenek Salmah. "Ayo, Nek, kita pergi. Jangan lihat ke belakang." Langkah mereka berat. Tak ada tujuan jelas. Jalanan masih basah oleh embun pagi. Burung-burung berkicau di pepohonan, seolah tak peduli pada kesulitan manusia. Mereka berjalan menyusuri kota kecil itu. Setiap kali berhenti di pinggir jalan untuk beristirahat, orang-orang melirik heran. Arif sesekali mencoba menyembunyikan keresahannya dengan senyum, agar Nenek Salmah tidak merasa semakin terbebani. Siang hari, mereka berteduh di sebuah taman kota. Nenek Salmah terlihat lelah, keringat menetes dari dahinya. "Nek, istirahat dulu di sini. Biar saya cari air minum," kata Arif. Ia berlari ke warung terdekat, membeli air mineral dan sebungkus nasi sederhana. Ketika kembali, ia menyodorkannya pada Nenek Salmah. "Makan dulu, Nek. Nenek harus kuat." Nenek itu menatap nasi bungkus itu lama, lalu matanya berkaca-kaca. "Arif, kenapa kamu selalu mendahulukan nenek? Kamu sendiri pasti lapar." Arif tersenyum kecil. "Saya sudah biasa tahan lapar, Nek. Yang penting nenek sehat." Mereka pun makan berdua. Meski hanya nasi dengan tempe goreng dan sambal, rasanya luar biasa nikmat karena disantap dengan penuh syukur. Menjelang sore, Arif mulai memikirkan di mana mereka akan bermalam. Ia tak mungkin terus mengajak nenek itu berjalan tanpa tujuan. Lalu ia teringat sebuah bangunan tua tak terpakai di pinggiran kota, dekat rel kereta. Mereka pun menuju ke sana. Bangunan itu dulunya gudang, kini sudah lama kosong. Dindingnya retak, catnya mengelupas, tapi setidaknya ada atap yang bisa melindungi dari hujan.
Untuk sementara, kita tidur di sini dulu, Nek. Nggak nyaman memang, tapi lebih baik daripada di jalan, kata Arif. Nenek Salmah duduk pelan di lantai berdebu, lalu mengangguk. Terima kasih, Nak. Nenek sudah terlalu tua untuk berjalan jauh. Tempat ini pun sudah cukup. Malam itu, Arif hanya beralaskan kardus bekas yang ia temukan di sekitar gudang. Ia membiarkan nenek berbaring dengan sedikit kain lusuh sebagai alas, lalu ia sendiri duduk bersandar di dinding, berjaga agar nyamuk atau orang asing tidak mengganggu. Hari-hari berikutnya, mereka mulai menyesuaikan diri. Pagi hari, Arif bekerja di bengkel seperti biasa. Namun setelah bekerja, ia langsung pulang ke gudang untuk menemani nenek. Kadang ia membawa sisa makanan dari bengkel, kadang membeli sedikit lauk murah untuk makan bersama. Sementara itu, Nenek Salmah berusaha tetap berguna. Ia mulai membuat kue Nagasari lagi dengan bahan seadanya. Arif membeli pisang dan tepung dari pasar kecil, lalu nenek itu memasaknya di tungku sederhana yang mereka buat dari batu bata bekas. Kue itu kemudian dititipkan ke warung Burini. Tak disangka, pembelinya semakin banyak. Bahkan ada yang datang khusus untuk mencari kue buatan Nenek Salmah. Enak banget kuenya, Bu. Besok titip lebih banyak ya, kata seorang pelanggan. Burini lalu berkata pada Arif saat sore hari ketika ia menagih uang hasil jualan. Kue buatan nenekmu laku keras, Rif. Kalau mau, coba tambah produksinya. Bisa jadi sumber penghasilan lumayan. Arif mengangguk penuh semangat. Ia melihat ada harapan kecil di tengah kesulitan. Namun, hidup di gudang tua tetaplah sulit. Malam-malam terasa dingin, tikus sering berkeliaran, dan nyamuk tak henti menyerang. Meski begitu, Arif tak pernah mengeluh. Ia lebih memilih menepuk-nepuk tubuhnya sendiri yang gatal digigit nyamuk, daripada melihat nenek itu menderita. Suatu malam, hujan deras mengguyur. Air menetes dari atap bocor, sebagian mengenai kardus tempat Arif tidur. Ia segera memindahkan nenek ke sudut yang lebih kering, lalu dirinya sendiri rela kehujanan. Nek, tidurlah. Jangan khawatir. Saya jaga di sini, katanya sambil menahan dingin. Nenek Salmah memandangnya dengan hati yang remuk. Ia menangis dalam diam, merasa bersalah karena seorang pemuda sebaik ini harus menderita gara-gara dirinya. Beberapa hari kemudian, saat Arif sedang bekerja di bengkel, datanglah seorang pelanggan istimewa. Seorang wanita parubaya yang terlihat anggun, bernama Bu Ratna. Motornya mogok di jalan dan dibawa ke bengkel itu. Arif dengan cekatan memperbaikinya. Tangannya lincah, meski wajahnya penuh keringat dan bajunya kotor oleh oli. Bu Ratna memperhatikan diam-diam, lalu tersenyum kagum. Kamu hebat, Nak. Cepat sekali memperbaiki motor ini, katanya. Arif hanya tersenyum sopan. Terima kasih, Bu. Sudah biasa, namanya juga kerja. Namun Bu Ratna masih memperhatikan Arif. Ada sesuatu dalam diri pemuda itu yang membuatnya penasaran. Kerendahan hati, kesabaran, dan tatapan mata yang tulus. Sore harinya, Bu Ratna kebetulan lewat dekat gudang tua dan melihat Arif masuk ke dalamnya. Rasa penasaran membuatnya berhenti, lalu mengintip sedikit. Ia terkejut melihat seorang nenek tua duduk di dalam, sedang membungkus kue dengan daun pisang, sementara Arif membantu dengan penuh perhatian. Jadi dia tinggal di sini, bersama nenek itu. Gumam Bu Ratna. Ia merasa ada kisah besar di baliknya. Namun ia tidak langsung mendekat. Ia memilih pulang, dengan hati yang dipenuhi rasa iba sekaligus kekaguman. Hari demi hari, kue buatan Nenek Salmah semakin terkenal. Banyak pelanggan warung yang sengaja memesan dalam jumlah besar untuk acara kecil di rumah. Arif semakin sibuk membantu, bahkan kadang tidur hanya sebentar karena harus bekerja di bengkel sekaligus membantu nenek. Namun semua itu dijalani dengan hati ikhlas. Baginya, senyum nenek itu setiap kali melihat kuenya laku terjual adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Suatu malam, Nenek Salmah berkata lirih pada Arif. Arif, nenek tidak tahu bagaimana cara membalasmu. Kamu sudah seperti anak sendiri bagi nenek. Arif tersenyum hangat. Nenek nggak usah mikir begitu. Anggap saja saya ini anak kandung nenek.
Bukankah keluarga itu bukan hanya karena darah, tapi juga karena hati? Air mata kembali menetes di pipi Nenek Salmah. Ia merasa doa-doanya selama ini terjawab. Di akhir usianya, ia masih diberi kesempatan merasakan kasih sayang yang tulus. Namun, ujian belum berakhir. Suatu hari, petugas keamanan kota mendatangi gudang tua itu. "Kalian tidak boleh tinggal di sini. Bangunan ini berbahaya, bisa roboh kapan saja. Kalian harus segera pergi." Arif terkejut. Ia mencoba memohon. "Pak, tolong beri kami waktu sedikit lagi. Kami tidak punya tempat lain." Tapi petugas itu tegas. "Tidak bisa. Kalau besok masih ada di sini, kami akan paksa keluar." Arif menunduk lemas. Lagi-lagi, ia harus menghadapi pilihan sulit. Malam itu, ia duduk di luar gudang, menatap langit yang gelap tanpa bintang. "Ya Allah, sampai kapan ujian ini? Aku tidak minta kaya, tidak minta hidup mewah. Aku hanya ingin nenek itu tidak menderita lagi." Sementara itu, tanpa sepengetahuan Arif, seseorang diam-diam memperhatikannya dari jauh. Bu Ratna, yang sejak pertama kali melihat Arif merasa ada sesuatu, kini mulai berpikir untuk turun tangan. Mungkin, inilah jalan yang akan mengubah hidup Arif dan Nenek Salmah selamanya. Pagi itu, Arif dan Nenek Salmah terbangun dengan wajah murung. Semalam mereka hampir tak bisa tidur setelah mendapat peringatan dari petugas kota. Gudang tua yang selama ini jadi tempat berteduh tak lagi bisa mereka huni. Nenek Salmah duduk bersandar di dinding, matanya sayu. "Arif, nenek tidak sanggup lagi berjalan jauh. Kalau kita diusir dari sini, nenek harus bagaimana?" Arif menahan perasaan. Ia berjongkok di depan nenek itu, menggenggam tangannya. "Nenek, jangan khawatir. Kita pasti bisa cari jalan. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian." Meski ucapannya penuh keyakinan, dalam hati Arif sebenarnya sangat resah. Gajinya di bengkel hanya cukup untuk makan sehari-hari. Menyewa kamar kos baru mustahil, apalagi rumah. Hari itu, seperti biasa, Arif berangkat kerja. Ia meninggalkan nenek dengan pesan agar beristirahat. Namun sepanjang hari, pikirannya kacau. Beberapa kali Joko, rekan kerjanya, menegur. "Rif, kamu kenapa sih? Dari tadi bengong terus. Salah pasang baut, bisa bahaya loh." Arif memaksakan senyum. "Nggak apa-apa, Jo. Cuma banyak pikiran." Di sela kesibukan, seorang pelanggan datang lagi ke bengkel. Bu Ratna, wanita paruh-baya yang sebelumnya sempat memperhatikan Arif. Kali ini ia sengaja datang dengan alasan motornya berisik. Padahal sebenarnya ingin tahu lebih banyak tentang pemuda itu. Arif bekerja dengan cekatan. Seperti biasa, Bu Ratna memperhatikannya dari dekat. Setelah selesai, ia berkata, "Arif, boleh ibu tanya sesuatu? Kamu tinggal di mana sekarang?" Pertanyaan itu membuat Arif terdiam sejenak. Ia ragu menjawab, tapi akhirnya berkata jujur. "Saya tinggal sementara di gudang tua, Bu. Bersama seorang nenek yang saya temukan di jalan." Bu Ratna mengerutkan kening. "Gudang tua? Bukankah itu berbahaya?" Arif tersenyum kecut. "Ya, Bu. Tapi itu satu-satunya tempat yang kami punya." Jawaban itu membuat hati Bu Ratna bergetar. Ia semakin yakin ada sesuatu yang istimewa dalam diri Arif. Sore harinya, ketika Arif pulang, ia mendapati Nenek Salmah sedang duduk termenung. "Nek, kenapa?" tanya Arif cemas. Nenek itu menoleh dengan mata berkaca-kaca. "Tadi ada orang datang, Rif. Mereka bilang besok kami harus angkat kaki. Kalau tidak, barang-barang kami akan dibuang keluar." Arif menghela napas berat. Ia tahu saat itu pasti datang. "Kalau begitu, malam ini kita bereskan barang-barang. Besok pagi kita cari tempat lain." Nenek Salmah menunduk, lalu tiba-tiba menangis. "Arif, nenek ini cuma beban buatmu. Kalau saja kamu tidak menolong nenek waktu itu, hidupmu tidak akan serumit ini." Arif segera meraih bahunya. "Nenek, jangan pernah bilang begitu. Justru kehadiran nenek membuat saya merasa hidup lebih berarti."
Jangan pikirkan saya, yang penting nenek sehat. Nenek itu hanya bisa menangis di pelukan Arif. Keesokan paginya, mereka benar-benar diusir dari gudang tua itu. Beberapa barang sederhana mereka diangkut keluar, lalu pintu gudang digembok rapat oleh petugas. Arif menuntun Nenek Salmah berjalan perlahan menuju taman kota. Mereka duduk di bangku tua, tak tahu harus kemana. Orang-orang yang lewat melihat dengan tatapan iba, ada pula yang pura-pura tak peduli. Arif menatap wajah nenek itu yang semakin pucat. Dalam hati, ia merasa gagal. Namun ia tetap mencoba tersenyum. "Nek, istirahat dulu di sini. Saya akan pikirkan cara." Sementara itu, Bu Ratna yang sejak kemarin tak bisa berhenti memikirkan Arif, akhirnya memutuskan mencari tahu lebih jauh. Ia bertanya kepada Bu Rini, pemilik warung tempat kue nenek itu dititipkan. "Bu, siapa sebenarnya pemuda dan nenek yang sering nitip kue di sini?" tanya Bu Ratna. Bu Rini menjelaskan panjang lebar tentang Arif. Bagaimana ia menolong Nenek Salmah dari jalanan, rela tidur di luar kos demi memberi tempat pada nenek itu, hingga akhirnya diusir dan kini hidup berpindah-pindah. Mata Bu Ratna berkaca-kaca mendengar cerita itu. "Anak itu berhati emas," gumamnya. Siang itu, ketika Arif duduk di taman bersama nenek, tiba-tiba Bu Ratna mendekat. "Arif," panggilnya lembut. Arif menoleh kaget. "Bu Ratna, kok ibu ada di sini?" Bu Ratna tersenyum hangat. "Ibu memang sengaja mencarimu. Ibu dengar ceritamu dari Bu Rini. Nak, kamu jangan tinggal di jalan seperti ini. Ajak nenekmu ikut ibu." "Ya." Arif terperangah. "Maksud ibu?" "Ikut ibu pulang. Rumah ibu besar, kosong, hanya ada pembantu. Kamu dan nenek bisa tinggal di sana sementara. Anggap saja rumah sendiri." Arif terdiam lama. Hatinya bimbang. Ia tidak ingin merepotkan orang lain, apalagi orang yang baru dikenalnya. "Bu, terima kasih banyak. Tapi saya tidak enak. Ibu sudah terlalu baik." Namun Bu Ratna menatapnya tegas. "Arif, tidak ada salahnya menerima bantuan. Kamu sudah terlalu banyak berkorban. Biarlah kali ini ibu yang membantu." Arif menunduk, menatap Nenek Salmah yang juga terlihat bingung. Akhirnya, dengan suara lirih ia berkata, "Baiklah, Bu. Kalau memang ibu tidak keberatan, kami ikut." Mereka pun dibawa ke rumah Bu Ratna, sebuah rumah besar yang asri dengan halaman luas. Begitu masuk, Nenek Salmah tertegun. "Ya Allah, rumah ini indah sekali." Nenek seperti bermimpi. Bu Ratna tertawa kecil. "Mulai sekarang, anggap ini rumah kalian juga. Kamar di lantai bawah bisa untuk nenek, supaya tidak perlu naik tangga. Arif, kamarmu di sebelahnya." Arif berkali-kali mengucapkan terima kasih. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, mereka tidur di tempat yang layak, dengan ranjang empuk dan selimut hangat. Hari-hari berikutnya, hidup mereka mulai berubah. Nenek Salmah bisa membuat kue dengan lebih leluasa di dapur Bu Ratna. Bahkan Bu Ratna membantu memasarkannya ke tetangga-tetangga kaya di sekitar perumahan. Pesanan kue semakin banyak, penghasilan pun meningkat. Sementara itu, Arif tetap bekerja di bengkel, tapi kini ia punya semangat baru. Setiap pulang, ia membawa uang tambahan untuk membeli bahan kue. Hidup yang dulu penuh kesulitan kini mulai menemukan cahaya. Bu Ratna pun semakin sering berbincang dengan Arif. Ia kagum dengan ketulusan pemuda itu, yang meski hidup susah, selalu mendahulukan orang lain. "Arif, kamu tahu nggak? Tidak semua orang bisa seperti kamu. Kebanyakan orang lebih memilih menyelamatkan diri sendiri. Tapi kamu rela berkorban demi orang lain. Itu sangat langka," kata Bu Ratna suatu sore. Arif hanya tersenyum malu. "Saya cuma melakukan apa yang menurut saya benar, Bu." Namun, jalan hidup tak pernah mulus sepenuhnya. Suatu hari, saat sedang mengantar pesanan kue, Arif bertemu dengan mantan pemilik kos. Orang itu terkejut melihat Arif kini tinggal di kawasan perumahan mewah. "Wah, jadi kamu sekarang tinggal di sini? Dulu saya kira kamu nggak akan punya masa depan." "Rif, ternyata salah."
Arif hanya tersenyum, tidak ingin membalas dendam. Dalam hatinya, ia tahu bahwa rezeki adalah urusan Tuhan, dan setiap orang punya waktunya masing-masing. Nenek Salmah, yang semakin sehat karena mendapat perawatan baik di rumah Bu Ratna, suatu malam berkata pada Arif, "Arif, hidup nenek sudah panjang. Nenek tidak tahu sampai kapan Tuhan memberi waktu. Tapi satu hal yang nenek syukuri adalah bisa bertemu kamu. Kamu sudah jadi anak yang nenek harapkan selama ini." Arif menggenggam tangan nenek itu erat-erat. "Nek, jangan bicara begitu. Selama saya masih ada, nenek tidak akan sendirian lagi." Air mata haru kembali menetes. Namun tanpa mereka sadari, kebaikan hati Arif dan nenek Salmah yang sederhana itu mulai menyebarkan inspirasi. Beberapa tetangga Bu Ratna ikut tergerak. Ada yang mulai menyumbang bahan kue, ada yang memesan lebih banyak untuk acara keluarga, bahkan ada yang menawarkan modal usaha kecil. Malam itu menjadi saksi perjalanan panjang Arif dan nenek Sumi. Di sebuah rumah sederhana yang penuh hangat, mereka duduk di beranda, menikmati teh hangat yang disuguhkan oleh warga yang kini sudah menganggap Arif sebagai bagian keluarga besar desa itu. Arif masih belum percaya bagaimana semua peristiwa bisa mengubah hidupnya. Dari seorang pemuda biasa, pekerja serabutan, yang tak banyak orang peduli, kini ia menjadi sosok yang dihormati. Semua berawal dari satu tindakan kecil, memberikan tempat tidurnya untuk seorang nenek tua. Kehidupan baru. Hari-hari setelah itu, Arif dan nenek Sumi menata hidup mereka dengan cara yang sederhana. Warga desa bergotong royong membantu memperbaiki rumah tua peninggalan keluarga nenek Sumi. Ada yang menyumbang kayu, ada yang membantu mengecat dinding, ada pula yang sekadar datang membawa makanan. Arif ikut bekerja keras. Dengan semangatnya, ia tidak hanya memperbaiki rumah nenek, tetapi juga membantu pekerjaan di sawah warga. Dalam beberapa bulan, Arif dikenal sebagai pemuda yang rajin dan rendah hati. "Kalau saja semua anak muda seperti kamu, Rif, desa ini pasti lebih makmur," ujar Pak RT suatu sore ketika mereka sedang duduk di balai desa. Arif hanya tersenyum malu. "Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan, Pak." Namun dalam hati, ia tahu bahwa hidupnya kini jauh lebih berarti daripada sebelumnya. Cobaan datang. Meski demikian, hidup tidak selalu berjalan mulus. Suatu hari, nenek Sumi jatuh sakit. Usianya yang renta membuat tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Arif panik, ia berlari ke puskesmas, meminta bantuan dokter dan perawat. Beberapa hari nenek Sumi terbaring lemah, membuat Arif hampir tak tidur. Ia duduk di samping ranjang, menggenggam tangan nenek itu dengan mata penuh harap. "Nek, jangan tinggalkan Arif, ya? Arif masih butuh nenek. Arif nggak punya siapa-siapa lagi selain nenek," ucapnya dengan suara bergetar. Nenek Sumi membuka matanya perlahan, tersenyum tipis, lalu berkata, "Arif, jangan takut kehilangan. Hidup ini memang penuh perpisahan. Tapi nenek percaya, kebaikanmu akan selalu dijaga Tuhan. Kalaupun suatu saat nenek pergi, kamu harus terus hidup dengan hati yang besar." Kalimat itu menusuk hati Arif. Ia menitikkan air mata, namun sekaligus merasa dikuatkan. Syukurlah, berkat perawatan intensif, kondisi nenek Sumi berangsur membaik. Walau tubuhnya tak sekuat dulu, semangat hidupnya tetap ada, apalagi karena ia tahu Arif selalu ada di sisinya. Kejutan besar. Beberapa bulan kemudian, kabar mengejutkan datang ke desa. Seorang pengusaha kaya, yang ternyata masih memiliki hubungan jauh dengan keluarga nenek Sumi, datang berkunjung. Ia mendengar kisah Arif dari warga desa. "Saya sungguh kagum, Nak Arif," ucap pengusaha itu. "Jarang sekali saya mendengar ada anak muda yang rela berkorban begitu besar demi orang yang bukan siapa-siapanya. Apa yang kamu lakukan untuk nenek Sumi membuat saya ingin membantu." Pengusaha itu lalu menawarkan beasiswa penuh bagi Arif untuk melanjutkan pendidikan, sekaligus pekerjaan tetap di perusahaannya setelah lulus. Arif terkejut. "Pak, saya tidak tahu harus bilang apa. Rasanya saya tidak pantas menerima semua ini." "Jangan begitu, Nak. Justru orang sepertimu yang pantas diberi kesempatan lebih baik.
Kebaikan tidak pernah sia-sia. Nenek Sumi tersenyum haru, menepuk bahu Arif. Lihat, Rif. Tuhan selalu punya cara untuk membalas kebaikanmu. Kehidupan yang berubah. Sejak saat itu, hidup Arif benar-benar berubah. Ia pindah ke kota untuk melanjutkan sekolah, namun setiap akhir pekan ia pulang ke desa untuk menemani Nenek Sumi. Di kota, Arif bekerja keras, namun hatinya selalu ingat pesan nenek, tetap rendah hati dan selalu menolong orang lain. Di desa, setiap kali ia pulang, warga menyambutnya dengan hangat. Nenek Sumi pun semakin bahagia melihat anak muda itu tumbuh bukan hanya menjadi pintar, tetapi juga tetap berhati baik. Arif adalah bukti bahwa satu kebaikan kecil bisa mengubah banyak hal, kata Pak RT di suatu acara desa. Berkat dia, kita semua belajar kembali arti gotong royong dan peduli sesama. Bertahun-tahun kemudian, Arif berhasil menjadi orang sukses. Namun ia tidak pernah melupakan asalnya. Rumah tua Nenek Sumi yang dahulu hampir roboh kini berdiri kokoh dan sering menjadi tempat singgah bagi orang yang membutuhkan. Setiap kali ada orang susah yang datang, Arif selalu teringat pada malam itu, malam ketika ia memilih tidur di luar demi memberi tempat untuk seorang nenek tua. Itulah malam yang mengubah hidupnya selamanya. Dan hingga akhir hayatnya, Arif selalu berpegang pada satu keyakinan. Kebaikan sekecil apapun, jika dilakukan dengan tulus, akan mendatangkan keajaiban besar. Selesai.